kecilin dulu. Halo, teman-teman sudah bergabung. Selamat sore semuanya. Halo, dokter. Dokter Kani udah join. Oke, tunggu dulu ya, Dok. Kita tunggu teman-teman yang lainnya untuk join dulu. Ya, bagi teman-teman yang udah join bisa tulis dulu pertanyaannya ya sambil kita nunggu teman-teman yang lain ikut join gabung di sini. Oke. Halo, selamat sore semuanya. Selamat datang di IG Live HHDC Klinik. Saya Pera, saya salah satu staf dari HHDC Klinik. Dan hari ini saya akan jadi host di live ini selama 1 jam ke depan. Dan hari ini kita akan membahas mengenai dokter gigi versus COVID-19 gitu. Jadi selama COVID-19 ini kebanyakan masyarakat takut gitu ya untuk ke dokter gigi. Dan karena yang kita tahu yang di pemberitaan COVID itu kan penularannya dikatakan melalui droplet gitu ya. Itu yang berhubungan dengan mulut gitu ya. Secara kan dokter gigi kerjanya menangani gigi yang ada di dalam mulut gitu. Nah, nanti kalau teman-teman nih yang penasaran apa aja yang akan kita sharingkan, apa aja informasi dan tips yang akan kita bagikan kepada teman-teman sekalian, tetap aja join, stay di live kita supaya apapun informasi atau tips yang kita sampaikan teman-teman bisa mendapatkannya dan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian gitu. Nah, untuk live ini kita dikasih waktu oleh Instagram hanya 1 jam ke depan, hanya 1 jam aja gitu. Jadi untuk menghemat waktu, kebetulan di sini juga narasumbernya sudah join di sini. Dan hari ini yang berkesempatan untuk sharing kepada teman-teman sekalian adalah beliau adalah selain Dr. Ahmad Kani, ada Dr. Ahmad Syaukani, SP Orto gitu. Beliau adalah spesialis menangani untuk merapikan gigi gitu, dan selain itu beliau juga ketua PDGI cabang Jakarta Pusat. Dan di keadaan seperti ini, di pandemi COVID-19 ini, beliau juga sebagai ketua Satgas APD PB PDGI gitu. Untuk teman-teman yang penasaran apa aja sih tugas beliau gitu, nanti teman-teman juga bisa tanya ya. Oke, untuk menghemat waktu saya langsung undang aja narasumbernya untuk join di live kita hari ini. Tunggu sebentar ya. Sedang menyambungkan. Sebentar ya. Halo kalian semuanya, selamat sore. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Dan terima kasih juga kalian sudah meluangkan waktunya untuk join di live kita hari ini. Oke, tunggu sebentar. Sedang menyambungkan dengan Dr. Ahmad Syaukani. Ya, kalian boleh menuliskan nanti pertanyaannya yang ingin bertanya. Tuliskan dulu pertanyaannya di kolom komen, nanti kalau sudah waktunya untuk menjawab pertanyaan, kita akan jawab semua pertanyaan dari teman-teman sekalian. Dan kalau teman-teman merasa belum puas ingin bertanya lagi, teman-teman bisa kok nanya kita, bisa DM di akun Instagram kita, atau teman-teman bisa WhatsApp juga di WhatsApp kita. Nomornya saya sebutkan ya, teman-teman bisa catat, nomornya di 0856 9065 373. Ya, saya ulangi lagi, nomornya di 0856 9065 373. Tunggu sebentar, mungkin agak ada gangguan. Sebentar, belum tersambung dengan Dokter Kani. Ya, terima kasih. Elizabeth Longit sudah membantu untuk menuliskan nomor WhatsApp-nya. Teman-teman bisa catat ya, nomornya 0856 9065 373. Terima kasih. Iya, sudah di-print. Lagi menyambungkan. Sebentar, terima kasih kalian semua yang sudah join. Sebentar ya. Sebentar.
Teman-teman bisa dengar suara saya tidak? Jelas nggak suaranya? Kalau kurang jelas atau gambarnya buram, tolong dikasih tahu aja ya. Biasa cari tempat supaya internet tetap stabil. Sebentar ya. Bisa ya? Sebentar. Oke, terima kasih Fani. Jelas ya suaranya. Oke, thank you. Ayo, kalian yang mau nanya, boleh tulisan pertanyaannya dulu. Jadi, tema kita hari ini dokter gigi versus COVID-19. Jadi, hari ini narasumbernya Dr. Ahmad Syaukani, SP Ort atau spesialis orto. Nah, beliau juga aktif selain ketua PDGI, juga selain ketua Satgas APDPB PDGI, beliau juga aktif sering jadi pembicara di seminar-seminar kedokteran gigi. Nah, akhirnya tersambung juga. Halo, Dokter Kani, apa kabar, Dok? Akhirnya ya, bisa tersambung juga. Kesalahan teknis atau gimana, Dok? Sebentar, saya ganti earphone dulu. Oke, boleh. Teman-teman yang bertanya boleh ya, tulis pertanyaannya. Sudah banyak yang join. Sebentar. Ya, oke. Suara saya terdengar jelas nggak, Dok? Tunggu sebentar ya. Teman-teman harus bersabar ya, harap bersabar. Oh ya, bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, Hadis Klik mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasanya lancar-lancar aja ya, dan selalu bersemangat ya, dan harus nggak boleh bolong puasanya, Oke. sehingga nanti kita bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri. Gitu. Oke, gimana Dok? Halo? Ya, jelas Ya, suaranya. oke. Iya, Dok. Jadi kita hari ini hanya dikasih waktu Mm-mm. hanya 1 jam aja dari Oke. Instagramnya. Jadi kita nggak bisa lama-lama. Jadi tema kita hari ini, Dok, kita akan membahas mengenai dokter gigi versus Ya. COVID-19 gitu. Nah, ya kan selama COVID-19 ini banyak Dok masyarakat yang was-was gitu ya untuk Betul. ke dokter gigi gitu ya. Dan mereka juga mungkin sebagian dari teman-teman yang sudah tahu gitu ya, sebaran dari yang disebarkan oleh PDGI gitu, syarat-syarat yang kasus-kasus gigi yang boleh dikerjakan di klinik gitu. Mungkin masih banyak juga sih masyarakat yang teman-teman kita yang Mm-mm. join di sini yang belum tahu gitu, Dok. Mungkin dokter nanti bisa sharing juga kepada teman-teman sekalian. Gitu, Dok. Ini Ya. dokter juga bisa ceritakan kepada teman-teman kan dokter Kanis selama pandemi Covid ini menjadi ketua Satgas APD PB PDGI gitu. Itu gimana Ya. tugasnya ngapain aja, Dok? Ya, jadi mulai sekitar bulan Februari ya kita PBPDGI membuat satuan tugas untuk APD. Tapi sebelumnya sudah PBPDGI sudah membuat satuan tugas untuk COVID-19 ini. Dan karena ada kelangkaan APD yang sulit Ya. diperoleh dan harganya cukup mahal, makanya PBPDGI membuat satuan tugas, intinya membantu teman-teman anggota PDGI untuk memperoleh APD, APD. gitu ya. Jadi kita membuka donasi. Selain donasi, kita juga mendapatkan beberapa bantuan. Ada dari dokter gigi, dari provider atau dari ini PPDGI ya. Terus selain itu juga dapat dari BNPB, yang paling besar itu dari Oh BNPB. iya, BNPB. Terus juga dari CT Arsa. Hmm. Jadi tapi tetap dari total bantuan itu mungkin ada sekitar 6.000 sampai 7.000. Kita kalau kita bicara hazmat suite atau Iya. coverall itu sekitar 6.000 sampai 7.000, tapi tetap aja tidak cukup. Iya ya. Misalnya kalau kita bagi rata ke seluruh dokter gigi yang ada di Indonesia, yang kita tahu menurut data KKI anggota dokter gigi di Indonesia itu ada sekitar Indonesia. hampir 37.000. Wow, banyak ya. Jadi nggak cukup. Jadi kita pembagiannya itu prioritas. Jadi ada dokter gigi yang
dapat, ada juga yang memang belum. Gimana tuh dok pembagiannya dok? Jadi kita membagi itu dalam beberapa kriteria. Ada yang pertama kita lihat daerahnya. Kalau daerahnya itu red zone itu pasti termasuk yang akan dibagi. Terutama misalnya dilihat dari jumlah dokter giginya. Itu yang pertama. Yang kedua dilihat dari pasien dalam pengawasan PDP. Terus yang ketiga dilihat dari orang yang meninggal akibat positif COVID-19. Terus juga orang yang jumlah orang atau pasien yang positif COVID-19. Jadi ada 4 kriteria itu. Kita scoring yang paling besar itu yang akan memperoleh APD atau alat pelindung diri yang paling banyak. Ya karena epicentrum di Indonesia itu terutama di Pulau Jawa yaitu DKI Jakarta, otomatis memang DKI Jakarta itu yang paling banyak memperoleh APD. Tapi kita membagikannya itu juga bukan ke dokter gigi praktek yang mandiri, tetapi lebih ke yang dokter gigi yang berhadapan langsung dengan pasien yang terindikasi COVID-19 atau ya seperti pasien yang berada di rumah sakit atau puskesmas atau praktek mandiri yang bekerja sama dengan BPJS seperti itu. Jadi memang ada skala prioritas. Ya. Oke. Itu yang dibantu itu hanya hazmat aja dok ya? Banyak sih, tapi yang paling banyak memang hazmat. Ada goggles, ada face shield ada, terus ada masker, baik itu masker bedah maupun masker N95. Iya. Tapi yang paling banyak memang coverall atau hazmat suit. Oke dok. Oke. Nah dok, untuk peranan profesi praktek kedokteran gigi di masa COVID ini, bisa ceritakan dari sudut pandang dokter Kani sebagai APD PBPDGI? Tugas dari peran PDGI ya. Sebenarnya peran PDGI itu dalam masa pandemi COVID-19 ini ada beberapa, terutama untuk anggota dan masyarakatnya. Yang pertama kita memberikan surat edaran, kita mengeluarkan surat edaran, yaitu memang surat edarannya ini dokter gigi diminta untuk menunda praktek, bukan untuk dokter gigi dilarang praktek, tetapi menunda praktek. Jadi ketika dokter gigi itu berpraktek, dia hanya berpraktek dalam hal kasus emergensi saja, dan itu pun tidak menggunakan alat-alat yang bisa menimbulkan aerosol seperti pembersihan karang gigi atau alat bur gitu ya. Itu juga sementara itu tidak boleh digunakan karena itu akan meningkatkan risiko penularan penyakit dari pasien ke dokter gigi atau sebaliknya. Nah, selain mengeluarkan surat edaran tersebut, dokter gigi juga mengeluarkan beberapa panduan ketika dokter gigi akan berpraktek itu harus seperti apa dan apa saja yang harus dilakukan, mulai dari pengaturan jadwal pasien sampai pasien itu dirawat, dan setelah itu pasien selesai itu seperti apa, dan itu sudah dibuat oleh PBPDGI panduannya. Terus ada beberapa aturan dari organisasi PDGI untuk anggotanya, misalnya kita bisa dapat kesempatan untuk bukan menunda ya, tetapi ada kemudahan untuk memperpanjang sertifikat kompetensi. Jadi selama pandemi COVID ini.
gitu, yang harusnya misalnya sekarang ini sudah habis bisa diperpanjang, paling tidak dihapuskan untuk denda SKP itu sampai bulan Desember 2020 ini. Oh, oke. Selain itu kita juga diberikan kemudahan oleh PBPDGI yang tadinya ada seminar offline ya, tatap muka gitu ya. Iya. Sekarang itu kan sulit dan tidak bisa dilaksanakan. Iya. Sekarang seminarnya itu berupa online dengan webinar. Ya dengan aplikasi bisa Iya, iya. GoToWebinar, Zoom, Google Meet dan lain-lain. Dan itu difasilitasi oleh PBPDGI. Jadi di dalam masa pandemi COVID ini banyak sekali dilakukan oleh PBPDGI terhadap anggotanya. Gitu. Oke, bagus ya. Dari online semua ya, Dok ya. Oke. Ya. Nah, kan praktek dokter gigi ini dikatakan rawan selama mengapa praktek kedokteran gigi dikatakan rawan selama COVID-19 ini, Dok? Jadi memang rute penularan utama dari COVID-19 ini melalui transmisi langsung ya. Seperti misalnya batuk, bersin, dan inhalasi droplet. Droplet itu kayak butiran cairan yang bila terkena atau kontak dengan mulut, hidung, atau membran mukosa mata gitu ya, bisa menyebabkan tertular. Dan juga penelitian menunjukkan bahwa virus pernapasan dapat ditularkan antar orang lewat droplet yang besar atau yang kecil. Dan air ludah secara langsung ataupun tidak langsung. Terus dalam perawatan gigi ini, infeksi COVID-19 dapat menular melalui beberapa kondisi penyebaran lewat udara dengan perantara droplet tersebut. Gitu. Jadi memang ketika pasien positif COVID-19 terus menjalankan prosedur perawatan gigi menggunakan bur gitu ya, atau menggunakan scaler yang berkecepatan tinggi, maka saliva terus udara hasil perawatan udara hasil pernafasan dan bahkan darah pasien pun akan bercampur menjadi bahan yang infeksius bagi dokter dan perawat gigi. Wow. Gitu. Jadi selain itu dokter gigi juga kerap berkontak langsung atau tidak langsung dengan cairan pasien, material pasien, dan instrumen gigi serta permukaan yang terkontaminasi di ruang perawatan gigi. Jadi misalnya ketika pasien batuk nih ya, atau berbicara tanpa menggunakan masker, juga dapat meningkatkan risiko penularan. Penularan ya, iya. Karena kasus penularan dari pasien ke dokter gigi juga sudah terjadi beberapa tempat termasuk di Indonesia gitu. Jadi ada beberapa teman sejawat kita yang wafat tertular ya. Terindikasi tertular ketika berpraktik. Seperti itu. Iya. Berapa orang kira-kira, Dok, ada datanya, Dok? Yang meninggal itu ada 6 orang. 6 orang. 6 orang dokter gigi. Yang paling banyak ya DKI Jakarta. DKI Jakarta ya. Jabodetabek itu yang paling banyak. Ada yang ketika terindikasi itu terkena ketika berpraktek. Dan juga ada yang terindikasi terkena karena memang hubungan sosial gitu ya. Jadi kayak ada salah satu dokter gigi almarhum yang meninggal ketika memang dia itu jadi mengawal atau menemani wali kota Bogor yang kita tahu waktu itu Pak Arya Bima ya, itu positif kan, positif COVID-19. Iya. Ada anggota PDGI atau dokter gigi tersebut yang memang selalu mengikuti atau mengawal Pak Bima, akhirnya tertular dan
beliau wafat itu sekitar bulan April yang lalu. Dan saya ini baru dapat kabar dari teman di daerah PDGI di daerah Sumatera bahwa ada dokter gigi yang terkena, yang sudah positif COVID-19. Dan juga ada dokter gigi yang ODP dikarenakan dia merawat teman sejawat juga yang ternyata hasil swabnya itu positif. Nah, ini sekarang ODP tersebut, teman sejawat kita itu lagi menunggu hasil swab. Seperti itu. Oke, itu berduka cita ya dengan dokter gigi yang wafat terkena COVID gitu. Dok, kita sambil baca pertanyaan aja kali ya dok ya. Ini udah ada yang bertanya juga. Ada dari Rara 7 Segan. Katanya, dok, pandemi ini kan kita nggak akan tahu kapan akan berakhir. Kira-kira kedepannya baiknya gimana ya? Kan mungkin nggak mungkin seperti ini terus. Ini dari dokter Rara, dokter Ira. Oh ini dokter gigi ya yang bertanya? Iya, dokter gigi. Ya, kita memang tidak tahu sampai kapan pandemi COVID-19 ini berakhir. Iya. Yang kita bisa lakukan adalah memang kita berusaha untuk menghindari penularan ini, ya, termasuk kita jaga supaya keluarga kita sehat. Dan kita juga selain itu ya berusaha kita berdoa. Yang jelas kalau kita lihat beberapa kebijakan pemerintah justru bertolak belakang dengan kemauan hampir seluruh tenaga medis gitu ya. Sekarang kita lihat daerah-daerah yang sudah dilakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar sudah dilonggarkan atau di bahasa pemerintah tuh relaksasi. Nah, jadi sekarang di mana-mana ramai. Iya. Mall juga nanti akan buka. Terus yang saya tahu di Jakarta itu kayak di Pasar Tanah Abang itu sudah mulai buka, dan sekarang itu ramenya itu luar biasa. Saya keluar yang tadi mungkin tidak macet, sekarang jalanan itu udah banyak yang macet. Udah rame, udah macet ya. Ya, yang jelas sekarang saat ini PDGI memang masih dengan surat edarannya untuk menunda praktek. Tetapi bukan berarti akan seterusnya. Kemungkinan akan dievaluasi surat edaran tersebut. Mungkin ya, tapi saya juga nggak tahu. Saya juga tidak ingin mendahului organisasi ini, bahwa mungkin saja akan dievaluasi sehingga dokter gigi diperbolehkan berpraktek dengan persiapan protokol tertentu. Jadi kalau misalnya Anda ingin praktek, misalnya ini loh yang harus dipenuhi protokol-protokol ini sehingga semua akan selamat, tidak tertular, baik itu dokter gigi, perawat, pasien, dan orang-orang di sekitarnya. Ya. Oke dok. Ada lagi nih pertanyaan dari Lis Longge, katanya, dok, dari WHO menyatakan COVID akan terus ada. Bagaimana dengan aktivitas klinik selanjutnya? Kapan bisa buka normal kembali? Sama ya pertanyaan. Ya, dari WHO memang mengeluarkan statement bahwa COVID-19 ini akan terus ada gitu ya, dan kita kemungkinan hidup akan berdampingan gitu ya dengan COVID-19 selama vaksin dan obat untuk COVID-19 ini belum ada. Ditemukan ya.
belum ditemukan. Nah, ini juga sebenarnya ya kita, ya kita juga mungkin harus terbiasa, kita bukan kita kembali normal ya. Sekarang sih jadinya nanti the new normal gitu. Yang New yang normal ya. mengubah kebiasaan kita yang tadi Iya. kita tidak bermasker jadi bermasker, yang tidak tadi kita juga jarang untuk mencuci tangan, untuk Iya. melakukan sesuatu. Jadi sekarang harus selalu cuci tangan. Minimal dengan memakai hand sanitizer. Mm-mm. Nah, untuk klinik berikutnya ya ya tergantung nanti organisasi profesi akan mengeluarkan kebijakan apa gitu ya. Tapi saya yakin dalam waktu dekat PDGI itu akan mengeluarkan surat edaran yang memang mungkin bukan membolehkan ya. Sampai saat ini juga tidak dilarang kan untuk berpraktek, tetapi ketika dokter gigi berpraktek itu tadi harus memenuhi beberapa syarat atau persiapan protokol yang harus dilakukan. Iya. Kita berharap sih semua kembali kalau mengenai pasien seperti jumlah pasiennya seperti sebelum-sebelumnya gitu. Tetapi memang ini butuh waktu, Tuh. dan kita berharap juga kebijakan pemerintah juga apa namanya mendukung apa yang dilakukan tenaga medis gitu ya. Gitu. Oke, oke dok. Untuk next lagi dok, saya mau nanya. Untuk organisasi profesi kan menyarankan pasien untuk datang ke dokter gigi itu pada saat mengalami Ya. keadaan darurat gitu ya dok ya. Nah itu keadaan darurat yang seperti apa gitu dok? Jadi hal yang dibilang emergency ya sebenarnya ada beberapa kriteria. Jadi kita ada membagi misalnya bagian untuk bedah mulut, prosto untuk gigi tiruan ya, terus konservasi untuk penambalan dan segala macam. Tetapi secara umum kita membagi misalnya untuk keadaan darurat nyeri yang tidak tertahankan. Itu yang pertama. Terus misalnya ada pembengkakan pada gusi ya akibat infeksi. Terus ada juga misalnya perdarahan yang tidak terkontrol, yang terus-menerus keluar gitu ya, baik itu spontan maupun darahnya merembes gitu. Terus atau juga trauma pada gigi dan tulang akibat trauma trauma pada gigi dan tulang wajah akibat kecelakaan misalnya gitu. Itu hal-hal yang memang dibilang itu darurat. Tapi kalau di breakdown lagi darurat yang lainnya itu banyak. Misalnya kalau untuk pasien orto gitu ya, misalnya kawatnya kepanjangan, ketusuk, sakit sehingga menyebabkan sariawan, nah itu juga bisa disebut darurat. Jadi bisa datang ke dokter gigi atau yang pasti appointment untuk dilakukan pemotongan atau bracket yang lepas kalau untuk pasien orto ya. Jadi sementara mungkin belum bisa dipasang dulu, tetapi bracket yang lepas itu dilepas dulu dari kawatnya. Terus ada juga misalnya pasien-pasien untuk ini ya gigi tiruan gitu ya. Misalnya giginya patah, mungkin belum bisa dibuatkan gigi yang bagus, ya mungkin bisa dibuatkan crown sementara, atau yang pasti yang utama kita hilangkan dulu keluhan utamanya dia, misalnya rasa sakit atau apapun. Untuk yang estetis itu kita tunda. Kita tunda sampai kapan? Yaitu nanti yang bisa menjawab PDGI. Jadi kita tunggu saja PDGI mengeluarkan surat edaran atau aturan yang mengatur tata cara nanti kita berpraktek ketika di masa pandemi COVID-19 ini. Oke dok. Dok, ada yang bertanya lagi dok dari Cici _JSM katanya izin bertanya dok, APD operator plus
pasien untuk menghadapi satu pasien atau satu APD dipakai seharian selama menangani lebih dari satu pasien? Thank you, Dok. Jadi gini, kalau APD ada yang memang disposable, ada yang reusable. Nah, kalau disposable itu yang pasti sekali pakai satu pasien itu ganti. Kalau reusable tetap sekali pakai pasien itu langsung ganti juga, tetapi itu bisa dicuci gitu ya, atau didesinfeksi sehingga berikutnya bisa digunakan kembali. Tetapi kalau yang disposable sudah pasti satu pasien itu langsung ganti. Nah, APD seperti apa yang bisa reusable, misalnya berbahan polyester gitu ya. Kalau misalnya APD selain bahan polyester, yang misalnya seperti bahan apa namanya spunbond ya, itu disposable sudah pasti itu spunbond. Itu satu pasien satu. Gitu. Jadi tetap satu pasien itu satu APD mau reusable maupun disposable. Kalau ini kita bicara ini ya, hazmat suit ya atau coverall. Lain soal misalnya face shield, goggles, gitu, atau masker. Ya itu kita masker juga, kalau masker bedah sudah pasti itu selesai kita langsung ganti ya. Nah kecuali masker N95. Masker N95 itu reusable, bisa 5 kali pemakaian. Bisa 5 kali pemakaian, tetapi setiap kali pemakaian itu selesai kita istilahnya kita jemur. Tetapi bukan kena matahari secara langsung, tetapi di angin-anginin lah istilahnya. Dimasukkan ke dalam paper bag. Ya, paper bag itu dikasih lubang. Selama 8 jam, habis itu diambil, baru bisa digunakan untuk berikutnya. Gitu. Dok. Ini ada lagi Dok pertanyaan dari Aniska. Katanya kalau gigi patah di bagian depan gimana Dok? Kan malu. Karena gigi depan patah. Estetik banget sih. Yang pertama kita hilangkan keluhannya. Keluhan sakit ya. Bukan keluhan Dok saya malu atau gimana, enggak. Iya. Ya, jadi pertama keluhan sakitnya. Berikutnya mungkin bisa kita berikan crown sementara ya. Gitu ya, yang simple gitu ya. Kan sekarang ada crown sementara yang simple. Mungkin itu yang bisa kita lakukan. Yang pasti dokter gigi akan menghilangkan nyeri terlebih dahulu kalau ada nyeri. Yang sampai apa namanya gigi yang bagus harus dibawa ke lab dulu, itu ditunda dulu. Nggak, lab mungkin juga belum buka juga mungkin. Iya. Oke Dok. Dok, ada pertanyaan lagi dari neko.nesia. Katanya, di gerah bungsu saya sakit, Dok. Katanya harus operasi, tapi saya takut. Apakah kasus ini termasuk darurat? Aman nggak sih ke dokter gigi, Dok? Wah, di gerah bungsu dia sakit. Iya. Yang pasti pertama kita coba kasih obat-obatan dulu, premedikasi. Kalau misalnya itu hilang, berarti bisa kita tunda. Tetapi kalau misalnya itu tidak bisa hilang, malah nyerinya semakin hebat, mungkin bisa dijadwalkan untuk minor surgery, tindakan. Dan itu adanya di rumah sakit. Jadi sebaiknya dirujuk ya? Ya, dirujuk ke rumah sakit.
gitu. Ya, karena kalau sekarang kan klinik-klinik saya rasa tutup ya. Kalaupun buka itu biasanya appointment. Mm-mm. Tapi kalau rumah sakit udah pasti dia ada dokter gigi atau tenaga medis di sana yang standby. Jadi sewaktu-waktu misalnya ada emergency case itu bisa langsung dilakukan tindakan. Ada dokter gigi yang Oke, oke dok. Bentar. Nah, dok, gimana sih pentingnya proteksi standar dalam praktek dokter gigi? Proteksi standar. proteksi gini. Kalau kita lihat dari hierarki infection control ya, bahwa sebenarnya APD itu yang dia berada di bagian bawah yang istilahnya yang paling kurang efektif untuk menjaga infeksi, untuk mengkontrol infeksi yang ada di ruang praktek. Bukan berarti dokter gigi nggak usah pakai APD, tetap wajib. Wajib APD itu hukumnya wajib. Tidak ada APD itu sama aja membunuh diri. Ya, APD itu wajib. Kita lihat kasusnya, misalnya kita hanya konsultasi, APD-nya nggak perlu yang ribet-ribet. Ya, jadi cukup masker bedah dengan menggunakan face shield, terus baju kerja dilapis dengan gaun disposable, jadi nggak perlu pakai coverall, nggak ada masalah. Kecuali ada pemeriksaan intraoral gitu ya. Nah, itu APD level 3 itu yang harus dilakukan, itu yang banyak dipakai, ya istilahnya agak ribet lah. Tapi itu mau nggak mau memang harus dilakukan. Ya selain alit pelindung diri, ya banyak juga yang harus dilakukan oleh pemilik klinik atau dokter gigi dalam mempersiapkan prakteknya. Ya selain APD ada juga untuk mengenai sirkulasi udara, terus pemurnian udara menggunakan air purifier gitu ya. Mungkin ada juga alat yang menggunakan tekanan negatif seperti yang sekarang lagi menjamur ya, dijual-jual gitu ya. Alatnya namanya extraoral vacuum. Nah, itu juga mungkin itu bisa dijadikan alat tambahan gitu ya. Memang cost-nya sangat besar gitu ya. Tetapi itu bisa membantu gitu. Oke, dok. Ada yang nanya lagi katanya, dokter praktek di mana dari Lis Longgi? Saya praktek di klinik. Ada salah satu tempat praktek saya di Cempaka Putih. Saya hanya mengerjakan saya tidak putus suaranya saya, dok. Ya. Halo, suaranya putus-putus. Halo. Dok. Ya. Masih putus-putus? Oke, udah enggak. Oke. Jadi saya praktek di Cempaka Putih dan saya sudah tidak mengerjakan perawatan selain perawatan orto. Jadi saya hanya mengerjakan perawatan orto. Tapi misalnya perawatan pembersihan karang gigi, scaling gitu ya. Untuk pasien orto saya bisa saya kerjakan juga gitu loh. Jadi selama sebatas itu. Selama COVID-19 dokter udah berpraktek atau gimana, dok? Atau tunda dulu? Sampai saat ini saya belum. Belum ya? Sudah 2 bulan. Oh iya, udah 2 bulan. Saya tanggal 14 Maret saya terakhir kali praktek.
Jadi udah 2 bulan ini belum praktek. Mungkin saya akan berpraktek setelah Lebaran awal Juni mungkin. Semua APD sih sudah siap. Siap ya. Nah, Oke. tinggal melengkapi beberapa protokol yang harus dilakukan. Oke deh dok. Jadi ada lagi selanjutnya dari IDTC Jakarta. Katanya, dok, bila pasien foto panoramik untuk perawat yang menangani harus pakai APD juga. Panoramik. Iya. Itu perawatnya harus pakai APD juga atau gimana? Pak tetap pakai APD itu tetap. Tapi APD-nya tidak Level 3 juga atau nggak perlu level 3. Kan tidak ada pemeriksaan intraoral kan? Oh iya. Kecuali foto intraoral ya, foto periapikal gitu ya, foto dental. Ya, foto dental itu kan berarti kan ada pasien membuka mulut terus kita masukkan film atau sensor gitu ya di dalam mulut. Ya. Nah, itu memang harus wajib APD level 3. Tapi kalau yang panoramik nggak perlu level 3 ya dok? Level 2 aja gitu? Nggak perlu. Karena tidak menggunakan, pasien kan tidak kita periksa intraoral. Oke. Ini ada yang bertanya lagi dari Manisha Waf. Katanya hazmat yang reusable bisa dipakai berapa kali dok? Hazmat yang reusable itu sebenarnya bukan untuk selamanya kita pakai gitu ya. Itu bisa sampai 15 kali pemakaian. Jadi tergantung bahan yang digunakan. Misalnya ada yang cuma misalnya 5 kali gitu, ada yang 15 kali, tapi biasanya yang bagus bisa lebih dari 15 kali. Bukan reusable itu bukan untuk selamanya ya, tetapi ada masanya. Ada masanya. Ada batasannya. Khawatir ketika digunakan terus-menerus kan mungkin saja bahannya itu karena kita lakukan desinfeksi juga kan. Iya. Terkena cairan kimia, lama-lama mungkin bisa merubah dari struktur bahan tersebut. Seperti itu. Oke dok. Dokter Kani kalau mau baca pertanyaan juga boleh di scroll ke bawah aja ya dok ya. Oh gitu. Iya. Tadi ada yang jawabin gimana tipsnya dok survive kalau nggak praktek. Dari Aniska. Jadi ada usaha lain sih. Ya kalau memang sebenarnya saya pure clinician gitu ya. Jadi ini juga sebenarnya sudah menggerogoti istilahnya tabungan gitu kan. Kalau misalnya benar-benar ini juga nggak akan survive juga. Gitu. Jadi memang ada ada usaha lain aja. Gitu. Oke, dok. Ini dari IDTC tadi dok tadi menanggapi penjelasan yang tadi dokter kan jelaskan. Kata jadi kalau panoramik cukup masker, shield dan handscoon saja kah dok? Pakai gaun ya. Gaun dilapis gaun disposable. Oke. Dilapis gaun disposable, pakai inner scape tetap. Oke. Tambahannya itu. Panoramik atau cefalu sama aja. Sama aja ya. Oke. Nah, kan tadi dokter sebutkan ya ada protokol dari PDGI apa aja yang bisa dikerjakan oleh klinik gigi gitu. Ini masyarakat pengen tahu dok apa aja nih protokolnya, masyarakat bisa aksesnya di mana, apakah ada di media sosial, media sosialnya? Jadi PDPDGI punya website. Websitenya www.pdgi.or.id.
Oke. ya. www.pdgi.or.id. www bisa lihat teman-teman ya. Oke, jadi semua protokolnya ada di sana ya, Dok. Ya di situ lengkap dan punya juga ininya kok akun Instagramnya juga ada di PBPDGI. Oke, Gitu. kode, oh ya, oke. Terus Yang paling lengkapnya sih di website itu bisa diakses. Oke, di websitenya paling untuk lengkap umum. ya. Oke. Terus selanjutnya, ini dok, ini pentingnya kejujuran pasien akan keadaan dan riwayat kesehatan, seperti riwayat bepergian gitu ya, atau riwayat pertemuan dengan orang lain. Ya, sebenarnya mungkin pasien itu ya bisa ada yang memang jujur atau tidak jujur, gitu ya. Iya. Kalau atau juga pasien dihadapkan mereka juga sebenarnya memang tidak tahu apakah mereka sudah menderita COVID-19 atau belum. Karena kan yang kita tahu memang ada yang orang yang karier atau orang tanpa gejala atau OTG. Iya. Mungkin saja ketika datang ke dokter gigi atau ke dokter gitu ya, pasien bilang bahwa memang tidak ada keluhan apapun gitu, sehingga pasien bicara tidak ada COVID-19 lah. Nah itu memang bukan berbohong, tetapi bisa juga ada pasien yang memang sudah tahu bahwa dia menderita atau dia mendapatkan ciri-ciri COVID-19 gitu di dalam tubuhnya, ya bisa juga ya tidak jujur. Tetapi saya yakin kebanyakan orang memang itu tidak tahu, masyarakat itu tidak tahu ya, karier atau orang tanpa gejala. Nah sekarang tinggal tenaga medisnya, dokter ataupun perawat yang harus lebih aware, gitu ya, harus memproteksi dirinya dengan alat pelindung diri. Jadi kita jangan tergantung dari kejujuran pasien. Karena pasien itu saat ini mungkin bukan masalah jujur atau tidak jujur, tetapi pasien itu tidak tahu. Iya. Karena penyakit COVID-19 ini memang bisa tanpa gejala di beberapa orang yang memang daya tahan tubuhnya baik. Gitu. Iya. Oke dok. Ada lagi pertanyaan dari _nih, katanya, kalau untuk handpiece bagaimana cara sterilisasinya untuk COVID ini? Apakah tindakan penambalan juga bisa dilakukan? Ya. Jadi sekarang ini yang dikhawatirkan kan sebenarnya itu aerosol ya. Aerosol itu produk dari alat yang berkecepatan tinggi dengan menggunakan udara gitu ya, tekanan udara ya, seperti tadi bur, terus scaler ya. Dua itu yang memang bisa menimbulkan aerosol. Nah, gimana caranya kita bisa meminimal aerosol? Ya, jadi ada beberapa yang bisa kita minimalisir. Terus selain itu di handpiece itu ada handpiece yang menggunakan teknologi yang dia retractable. Jadi untuk mencegah infeksi silang gitu ya. Jadi mencegah infeksi silang. Jadi ketika itu bekas dipakai pasien sebelumnya, ketika dipakai ke pasien berikutnya itu tidak ada cairan ataupun darah yang akan terkena ke pasien berikutnya.
Itu ada anti retrak dari apa namanya, handpiece ya. Handpiece juga bisa kita sterilisasi dengan menggunakan sterilisator vakum ya, bukan bukan dry heat ya, tetapi lebih lebih baik itu dengan menggunakan sterilisator yang menggunakan vakum gitu ya, atau biasa disebut autoclave. Ya, itu yang memang sterilisator yang standar untuk membunuh beberapa bakteri atau virus. Ya, autoclave, bukan dry heat. Ini ada pertanyaan lagi dari Dokter Rara 79. Katanya, apakah di klinik gigi wajib menyediakan rapid test COVID? Enggak. Tidak wajib. Wajib ya. Kan tadi kan kebanyakan tapi bisa aja. Karena kan kebanyakan pasien yang nggak tahu juga ya dok ya. Mungkin mereka sebelum datang untuk melakukan tes dulu di tempat lain, nanti hasil tesnya bisa dibawa. Atau gimana? Bisa saja, tetapi kan rapid test itu tidak menunjukkan bahwa pasien itu positif atau negatif, tetapi menunjukkan hasilnya itu reaktif atau non reaktif. Bisa reaktif itu bisa false positif gitu ya. Jadi mungkin pasien tersebut juga ada penyakit, misalnya demam tifoid atau demam berdarah, itu bisa menyebabkan false positif. Juga bisa, atau juga non reaktif hasilnya, jadi bisa menyebabkan false negatif. Jadi ada beberapa keadaan yang bisa menyebabkan itu. Tetapi itu bisa kalau memang misalnya hasilnya reaktif ya, itu kan berarti mungkin saja pasien tersebut pernah terpapar atau sedang terpapar kan, karena dilihat itu dia antibodinya IgM dan IgG, imunoglobulin. Nah, kalau IgM-nya positif atau IgG-nya positif, dia berarti saat ini sedang sakit, sedang menderita COVID-19 atau pernah menderita COVID-19. Nah, makanya nanti dikonfirmasi lagi pemeriksaan dengan swab test menggunakan PCR. Itu real time PCR. Nah, itu 98% hasilnya akurat. Gitu. Nah, rapid test itu tidak menunjukkan positif atau negatif, tetapi hanya membantu saja melihat dari antibodi pasien tersebut, antibodi orang tersebut. Oke dok. Ini ada lagi, mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya, kita udah dikejar waktu, udah mau habis. Ini ada pertanyaan Lila, katanya bolehkah pas hamil foto panoramik dok? Hamil foto panoramik? Iya. Sebaiknya sih ditunda. Ya. Tetapi kalau misalnya memang harus, ya itu bisa dipakai apron. Kan ada baju apron. Iya, pelindung ya. Itu apron untuk radiografi gitu ya, untuk melindungi bagian tubuh tertentu. Nah, kalau memang bisa ditunda, sebaiknya ditunda. Setelah melahirkan baru dilakukan foto panoramik. Tapi kalau memang itu harus dilakukan, ya bisa saja dengan menggunakan prosedur seperti pemakaian apron. Oke dok, jadi ditunda dulu ya sebaiknya ya. Oke dok, nih waktu kita sudah mau habis, mungkin sharingnya kita sampai di sini aja. Kayaknya sih nggak cukup ya waktunya. Seru sekali pembahasannya gitu.
Jadi ya udah untuk sharing kali ini kita cukup sampai di sini. HDC Ya, Klinik mengucapkan kepada Dr. Ahmad Syokani terima kasih sudah meluangkan waktunya, ya, sudah mau berbagi, sharing kepada teman-teman sekalian, sudah memberikan tips juga gitu ya. Kita ucapkan terima kasih. Semoga Dr. Kani juga dalam keadaan ya. sehat selalu. Amin. Ya, pekerjaannya ya dilancarkan. Kan lagi Amin. sibuk-sibuknya mengurus ini APD ya. Selalu bersemangat ya, Dok ya. Ya, Dan puasanya juga tetap eh, lancar, Dok. amin. Ada mungkin saya bisa kasih closing statement. Ya, Boleh, Dok. ya. Jadi Silakan. untuk masyarakat, saya menyarankan untuk menunda ke dokter gigi. Hmm. Ya, jadi kalau misalnya tidak ada sesuatu yang emergensi, jangan ke dokter gigi. Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk dokter gigi, eh, sementara ini memang edaran dari PDGI itu masih menunda praktek. Jadi sebaiknya memang kita taati, tetapi surat edaran tersebut saat ini sedang dievaluasi untuk dikeluarkan lagi edaran yang terbaru. Mungkin saya nggak tahu, mungkin juga misalnya PDGI membolehkan praktek dengan syarat atau protokol tertentu. Jadi saat ini yang kita bisa lakukan adalah kita menunda praktek sambil mempersiapkan APD yang baik untuk kita dan yang lain-lainnya, ya. Jadi dokter gigi ketika berpraktek, apalagi memeriksa pasien, memeriksa intraoral pasien, itu wajib namanya APD level 3. Kalau tidak ada APD level 3, itu sama aja bunuh diri. Ya, itu aja. Oke, oke deh. Terima kasih dok. Dan Ya, terima kasih buat teman-teman juga yang sudah bergabung join di live kita hari ini. Semoga informasi maupun tips yang kita berikan hari ini bisa berguna dan bermanfaat ya di keadaan yang seperti ini gitu. Oke dokter Kani, terima kasih untuk oke. waktunya. Oh ya, untuk live ini HD Klik tetap mengadakan live, nanti akan kita adakan lagi tanggal 30, akan kita adakan tanggal 30 Mei, jamnya sama jam 3 sore. Dan harinya hari Sabtu, temanya kita akan mengangkat sebuah topik, jangan anggap remeh bila gigi anak rusak gitu. Dan nanti yang berkesempatan untuk sharing kepada teman-teman sekalian, kita berikan kesempatan kepada Dokter Jocelyn Sintano gitu. Jadi kalau teman-teman penasaran ingin ikut live lagi, boleh ikut live lagi nanti di hari Sabtu mendatang tanggal 30 Mei. Oke, itu aja dok yang kita bisa sampaikan. Terima kasih buat semuanya. Terima Semoga kita selalu kasih. dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Amin. Ya, selamat Ya, sore. ya sukses Dah. untuk HDC. Ya, thank you dok ya.